Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita aturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat pada kita semua, termasuk nikmat iman, nikmat Islam. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan siapapun yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman. Kembali rasa syukur kita haturkan kepada Allah SWT karena sehari ini pada tanggal 1 bulan Juni tahun 2021, setelah kita melewati bulan Ramadan, kemudian melewati setengah dari bulan Syawal, kita kembali dipertemukan oleh Allah SWT. Kalau kita masih ingat di bulan lalu, di bulan Mei, kita sempat membahas mud dan swa'. Sekaligus waktu itu juga dikenalkan secara singkat praktek penggunaan mud untuk wudu. Yang patut kita syukuri, ini sebelum masuk ke materi ini, Anda ceritakan karena ini bagian dari contoh bagaimana kita istiqomah. Yang patut kita syukuri adalah alhamdulillah ada beberapa yang memanfaatkan mud yang sempat kita sebarkan. Sampai sekarang digunakan keluarganya untuk takaran berwudu, karena hadisnya jelas. Dalam hadis sahih, Rasulullah SAW berwudu dengan air sebanyak 1 mud. Itu kalau nggak dipraktekkan akan sulit. Kalau hanya sekedar hafal bisa cepat lupa, tapi kalau dipraktekkan insya Allah akan terjaga. Yang akan lebih merawat, terjaga kalau kita sering mempraktekannya. Apalagi kalau kita setiap kali wudu membiasakan menggunakan takaran 1 mud, atau kalau tidak punya alatnya paling tidak yang mendekati 1 mud. Nah, ini kita berikan resepnya atau caranya bagi yang kebetulan tidak punya mud. Kalau kita sudah tahu ukuran mud itu seberapa banyak, ada caranya, yaitu kita mengukur dengan menggunakan gayung yang kita punya, cipuk yang kita punya. Itu kira-kira dengan mud yang ada itu seperberapanya. Misalnya 3/4-nya dari gayung yang ada, berarti kita manfaatkan untuk kita gunakan, dan kita bisa menggunakan, artinya bisa menggunakan cibuk yang ada, gayung yang ada, dan kita bisa tahu ukurannya kira-kira 1 mud. Nah, kalau kita sudah biasakan seperti itu, maka kita merasakan selain kita mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua hemat, jadi hemat air. Karena dengan cara itu kita jadi tidak banyak membuang air yang tidak diperlukan. Nah, ini salah satu bahasan yang sempat, dan itu waktu itu jadi bahasan inti ya, bahasan inti di pertemuan bulan lalu. Pada kesempatan pagi ini insya Allah temanya kita akan membahas bahasan yang berkaitan dengan bagaimana kiat atau cara atau tips agar kita bisa istiqomah sesudah Ramadan. Nah, terkait dengan bahasan ini,
Ada beberapa poin yang kita akan coba ulas, dimulai dari pengantar, kemudian nanti masuk ke bahasan pengertian istiqomah dan lawannya adalah futur. Kemudian setelah itu baru masuk ke bahasan bagaimana kiat-kiat bisa istiqomah setelah Ramadan. Kita mulai dari yang pertama. Pertama ini bahasannya berkaitan dengan pengantarnya. Kita semua ketahui bahwa ibadah itu merupakan tujuan diciptakannya manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah. Jadi manusia dan jin ini diciptakan memang untuk ibadah. Kalau kita tanya tujuan hidup, ibadah. Dan ini tidak boleh bergeser, tidak boleh berubah. Kita dulu pernah sampaikan pada beberapa pertemuan bulan sebelum Ramadan, ada yang namanya tujuan hidup, itu ibadah. Ada yang namanya kebutuhan hidup, makan, minum, berpakaian, lalu berteduh, cari tempat tinggal, bernaung. Itu kebutuhan hidup. Dan masih banyak yang lain tentunya. Dan kebutuhan hidup itu dipenuhi sesuai dengan kadarnya, seperlunya. Makan itu harus dipenuhi haknya dan tidak boleh tidak. Orang berdosa, orang bisa mendapatkan azab kalau sampai makan yang harusnya dipenuhi tidak dipenuhi, kemudian sakit, dan kalau sampai meninggal berdosa. Dia harus menunaikan itu. Nah, tapi makan itu namanya kebutuhan hidup sesuai dengan kadarnya. Kebutuhan itu artinya dipenuhi sesuai dengan kadarnya, tidak berlebihan. Kemudian yang merepotkan adalah yang namanya gaya hidup. Nah, ini bikin susah. Kalau sudah gaya hidup masuk ke tujuan hidup, masuk ke kebutuhan hidup, maka akan merepotkan. Saya bayangkan kalau makan tapi pakai gaya, makan tapi ada gayanya. Nah, itu makan dengan gaya hidup. Kalau makan tanpa gaya itu murah. Tapi kalau pakai gaya bisa mahal. Kalau kita makan sehari-hari nasi dengan lauk, tempe, kemudian ada sayurnya, kalau itu sudah memenuhi kebutuhan cukup. Tapi yang repot kalau harus pakai gaya. Bisa jadi sama lauknya, sama-sama ayam, sama-sama fried chicken. Tapi kalau pakai gaya, ingin makan di tempat yang berkelas. Nah, itu namanya gaya hidup. Nah, itu tidak kita ulang lagi karena sudah dibahas di pembahasan sebelumnya. Tapi kita ingin tekankan pada tujuan hidup. Ini masih pengantar. Kalau tujuan hidup kita ini adalah untuk ibadah, maka tidak boleh bergeser, tidak boleh berpindah dari tujuan tersebut. Karena manusia diciptakan untuk itu. Bahkan Allah menegaskan dengan firman-Nya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Rabbmu sampai datangnya al-yaqin. Maksudnya datangnya kematian. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kita ini beribadah kepada Allah sampai mati, sampai bertemu ajal. Jadi tadi yang pertama tujuan hidup dan dilakukan sampai kapan? Ya sampai mati. Ada liburnya? Enggak ada. Ya, ada liburnya? Jawabannya tidak ada. Tidak ada
libur untuk ibadah. Sekarang hari ini hari libur kan ya? Hari ini hari libur kalau di kalender. Tapi kegiatan, karena ini jadi kegiatan rutin kita, pengajian seperti ini tidak libur. Bahkan banyak pengajian diselenggarakan di hari libur. Berbanyak pengajian diselenggarakan pada hari Minggu atau hari Ahad yang jelas-jelas hari libur. Nah, kalau belajar mungkin ada liburnya. Nanti setelah itu lanjut lagi. Meskipun libur tidak harus berlama-lama, tapi bisa jadi istirahat sejenak. Tapi kalau ibadah tidak. Nah, gimana caranya agar ibadah itu bisa dikerjakan dengan rutin, terus-menerus dan sampai bertemu ajal? Untuk bisa ibadah terus-menerus sampai ajal, berarti harus memahami apa itu ibadah. Kalau ibadah dimaknai dengan sholat, maka akan susah. Orang nanti bertanya, nah kalau sholat terus masa bisa? Sementara ba'da subuh sampai terbit matahari tidak boleh sholat sunnah, kan sudah sholat subuh. Ba'da asar sampai terbenam matahari nggak bisa sholat sunnah. Sholat terus salah. Artinya kalau sholat terus di waktu yang tidak boleh sholat, salah. Puasa terus juga nggak boleh, karena ada hari tidak boleh puasa. Bahkan tidak ada tuntunannya. Dalam Islam ini bulan Syawal puasa 1 bulan penuh, itu malah keliru, malah dianggap penyimpangan. Yang betul ya puasa sunnah di beberapa hari, paling tidak 6 hari. Kalau ada yang bisa mengerjakan lebih dari itu, bagus. Misalnya setiap Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, kalau dikerjakan 1 bulan bisa lebih dari 6. Apalagi tambah 3 hari ya. Ditambah 3 hari di tengah bulan, maka jumlahnya bisa lebih dari 6. Tapi yang jelas tidak ada puasa 1 bulan penuh di bulan Syawal. Yang ada puasa yang dikerjakan hanya pada beberapa hari. Hal itu berkaitan dengan puasa. Nah, berarti memaknai apa itu ibadah adalah menjadi kebutuhan. Setelah tadi kita tahu bahwa ibadah itu jadi tujuan. Kita ini diciptakan untuk ibadah, bukan diciptakan untuk makan, bukan diciptakan untuk tidur, bukan diciptakan untuk bersantai-santai. Kalau makan dijadikan ibadah, bisa. Tidur jadikan ibadah, maka seperti kata beberapa sahabat, inni ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Saya berharap pahala dengan tidur saya sebagaimana saya berharap pahala dengan bangun saya. Jadi tidur dan bangun jadi ibadah. Kan ayatnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jelas kalimatnya, wa mahyaya. Artinya hidup. Semua kegiatan hidup kita ini jadi ibadah untuk Allah SWT. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian ibadah. Apa itu ibadah? Definisi paling singkat, paling sederhana, tapi juga paling lengkap adalah definisinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal a'mali dhahirati wal batinah. Ibadah adalah sebuah kata yang mencakup semua perkataan dan perbuatan yang nampak maupun yang tidak nampak, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Jadi ibadah adalah
setiap ucapan, setiap perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua perbuatan kita kalau dicintai Allah jadi ibadah. Semua ucapan kita kalau diridhoi Allah maka ibadah. Semua perbuatan yang tidak nampak kalau dicintai Allah jadi ibadah. Semua perbuatan yang diridhoi Allah meskipun tidak terlihat jadi ibadah. Misalnya ada amalan hati, ada amalan hati, ada amalan hati dalam bentuk syukur, ada amalan hati dalam bentuk sabar, ada amalan hati dalam bentuk menahan marah, ada amalan hati dalam bentuk, dan sekian banyak amalan-amalan hati yang jumlahnya banyaknya luar biasa. Nah, ini amalan-amalan hati. Jadi ibadah, iya. Jadi ibadah dan bahkan bisa menjadi ibadah yang mulia. Nah, sekarang dengan makna seperti itu maka kita bisa memahami ternyata kita bisa ibadah terus 24 jam bisa ibadah dengan definisi tadi. Kalau definisinya sholat kita nggak bisa. Siapa di antara kita yang kuat sholat terus? Nggak bisa. Puasa terus juga nggak bisa. Baca Quran terus nggak bisa. Nah, tapi kalau kita memahami bahwa ibadah itu ada yang bentuknya sholat, ada yang bentuknya puasa, ada bentuknya tilawatul Quran, ada bentuknya ibadah hati, ada ibadah dalam bentuk menjaga kebersihan, ada ibadah dalam bentuk menjaga kerapihan, ada ibadah dalam bentuk disiplin, ada ibadah dalam bentuk menghormati yang lebih tua, ada ibadah ternyata kalau disebutkan jadi banyak ya. Berarti banyak yang bisa kita lakukan. Makan bisa jadi ibadah, tidur bisa jadi ibadah, belajar bisa jadi ibadah, duduk, berdiri, berbaring, semuanya bisa jadi ibadah. Nah, tinggal pertanyaannya, dicintai dan diridhoi Allah kan? Kalau dicintai Allah maka bisa jadi ibadah, diridhoi Allah maka bisa jadi ibadah. Ini kalau dicintai atau diridhoi Allah maka bisa jadi ibadah. Tergantung bagaimana kita mengisi. Nah, oleh karena itu kalau kita sudah paham definisi ibadah tadi, kadang-kadang kita perlu menambah pengetahuan kita tentang beberapa contoh-contoh ibadah. Salah satu definisi yang paling gampang adalah yang disampaikan oleh atau yang diuraikan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, atau diteruskan lagi oleh ulama berikutnya yang membuat ringkasan, jadi Mukhtasar Syu'abul Iman, lalu menyebutkan daftar amal-amal soleh, daftar amal kebajikan, daftar perbuatan-perbuatan yang masuk kategori keimanan yang jumlahnya lebih dari 70. Nanti begitu kita baca, oh ini ternyata amal soleh, ini ternyata bagian dari keimanan, ini bagian dari keimanan, terus sampai akhirnya jumlahnya lebih dari 70. Ada bukunya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Salah satu penerbit menuliskan judul bukunya dengan 77 cabang keimanan. 77 cabang keimanan. Jadi kalau kita baca 77 itu, kita nanti akan temukan, oh ternyata keberpihakan itu masuk ibadah, masuk keimanan. Berada di kubu mana itu masuk dalam cabang keimanan. Makanya misalnya kemarin ketika ada peristiwa
penyerangan yang dilakukan oleh penjajah Israel pada kaum muslimin Palestina yang sedang sholat di Masjidil Aqsa, saat itu ada ujian keimanan. Makanya salah seorang syekh pernah ditanya, "Syekh, ini apa hikmahnya nih? Kok nggak menang-menang ini kaum muslimin di Palestina?" Ya. Terus jawabannya, ya salah satu hikmahnya biar ketahuan munafikinnya di tengah-tengah umat ini siapa. Kan begitu kan? Meskipun kita tidak perlu menyebarkan istilah Yahudi pesek ya. Maksudnya ada yang menamakan Yahudi pesek, Yahudi Nusantara, atau Zionis Nusantara, pokoknya macam-macam lah istilah. Tapi memang yang paling banyak istilah Yahudi pesek kalau di Twitter. Nah, itu orang-orang yang mendukung Israel, tapi hidungnya pesek, maksudnya asli orang Indonesia, tapi bekerja bisa juga berakidah, berkeyakinan seperti keyakinannya orang Yahudi. Nah, kalau yang belajar tentang keimanan akan belajar bahwa ada, dan ini masuk ibadah, ada yang namanya keberpihakan. Berpihak di mana? Nah, keberpihakan itu bagian dari cabang keimanan. Berpihak itu masuk dalam amal soleh. Dan kemarin pilihannya cuma satu, ada dua. Berpihak pada kubunya orang-orang atau kaum muslimin di Palestina, atau berpihak pada kubunya orang-orang Yahudi Israel. Kan pilihannya cuma satu dari dua, dan di situ nggak boleh tidak berpihak. Di situ nggak boleh tidak berpihak. Di situ jelas ada keberpihakan. Ya, tentu bahasan ini alhamdulillah sudah banyak dibahas oleh beberapa ustaz, sekaligus meluruskan beberapa istilah. Misalnya ada yang menamakan ini konflik antara Israel dengan Palestina. Nah, istilah konflik sendiri sudah salah. Konflik itu kan seperti orang bertengkar ya. Ini konflik. Atau kalau itu perang antara dua kubu, itu namanya perang. Kalau perangnya tidak seimbang, kemudian yang satu posisinya penjajah, yang satu lagi posisinya yang dijajah, itu namanya bukan konflik. Apalagi cara media memberitakan tidak tepat atau tidak proporsional. Misalnya, ini jelas-jelas, dan peristiwanya kan jelas, itu media bahkan bukan cuma umat Islam, dari umat agama lain di berbagai belahan bumi mengadakan kegiatan, entah itu aksi bela Palestina atau apapun namanya di seluruh dunia. Itu kan jelas ini penjajah Israel mengusir penduduk Palestina dari beberapa wilayah. Yang terakhir adalah wilayah namanya Sheikh Jarrah. Wilayah Sheikh Jarrah itu di sampingnya kawasan Masjidil Aqsa. Itu bisa bayangkan orang lagi di rumah. Kalau antum punya rumah, terus lagi di rumah, tiba-tiba ada orang datang bawa senapan, langsung ngusir. Nah, ketika orang melakukan perlawanan, dia bilang ini konflik. Ini gimana kalau bisa dibilang konflik? Kalau seandainya mereka melawan dengan apapun yang bisa, itu masuk dalam bentuk jihad. Dan orang yang mempertahankan dirinya, mempertahankan hartanya, termasuk mempertahankan rumahnya dari serangan orang yang akan merebut rumahnya, kalau seandainya mati, masuk kategori mati syahid. Dan itu bukan cuma di Palestina, di sini juga. Sekarang kalau ada orang perang, ada perampok berusaha untuk merampok rumah kita, terus kita apa?
Ngelawan nggak? Ya ngelawan. Dan semua ulama sepakat kalau dalam posisi seperti itu, kalau itu dinamakan jihad, namanya jihadud dafi'. Jihad mempertahankan diri, tidak perlu izin siapapun. Beda dengan kalau kita mau jihad pergi ke Palestina. Nah itu perlu minta izin beberapa pihak. Ya, itu perlu minta izin. Kalau anak-anak minta izin siapa? Orang tua. Nah tapi kalau yang diserang tadi itu nggak perlu minta izin. Kemudian kalau melawannya dengan apa? Yang ada aja. Yang ada kan, kalau sekarang kita diserang, terus melawannya pakai apa? Yang ada aja. Atau banyak kalau misalnya ini diserang, terus ini ada pakai ini, pakai ini. Lihat apa lagi? Ini ada kursi, pakai kursi, nggak bisa pakai meja. Nah yang ada apa? Itu yang dilakukan. Karena yang ada cuma ini. Karena yang ada cuma ini. Ada yang melawannya pakai apa? Ya ngelawannya pakai kursi, ya ngelawannya pakai meja, terus pakai ini juga. Nanti sampai bisa jadi ini mic-nya patah, ya karena memang diserang. Dan ini bukan kejadian pertama, bukan kedua, bukan ke-10, bukan ke-100 kalinya orang warga Palestina diusir dari rumahnya. Sampai orang capek ngitungnya. Ada yang capek ngitung berapa orang yang diusir dari rumahnya. Sekarang kalau antum lihat, ada orang diusir dari rumahnya dan dengan pemberitahuan. Misalnya gini, ya kita disampaikan surat pemberitahuan ini kepada Mas Muhari, mohon mengosongkan rumahnya dalam waktu 1x24 jam. Muhari bingung, apa salahnya? Ini rumah saya, sertifikat ada. Ada sertifikat rumahnya itu jelas milik siapa. Terus petugasnya datang dan menyampaikan ini suratnya. Dan ini sudah disahkan oleh PBB. Bukan pajak bumi bangunan ya. PBB-nya Persatuan Bangsa-Bangsa. Itu kira-kira Muhari terima nggak? Oh ini legal ini. Disahkan oleh PBB bahwa mulai besok harus meninggalkan rumah. Bayangkan yang dengan pemberitahuan begitu aja pasti ngamuk. Kalau marah-marah itu normal. Kalau nggak terima rumahnya direbut dengan paksa seperti itu, meskipun suratnya langsung datang dari PBB. Bukan karena nggak bayar pajak bumi bangunan, kan? Tapi ini suratnya resmi dari PBB bahwa mulai besok harus meninggalkan rumah. Itu kalau orang kalau diminta meninggalkan seperti itu, kalau marah pasti marah. Itu nggak usah jauh-jauh yang ini punya rumah resmi. Sekarang orang-orang yang tinggal di yang nggak punya rumah lalu tinggal di bantaran sungai misalnya, atau di bawah jembatan, atau di dekat rel kereta api, atau di mana saja. Dan itu jelas memang nggak punya lahan, nggak punya tanah. Kalau tanya PBB ya nggak punya. Terus diminta untuk meninggalkan besok. Itu aja berat. Apalagi yang jelas-jelas punya sertifikat. Ini rumahnya didapatkan bukan cuma dari yang bersangkutan, tapi bapaknya sampai mbahnya dulu di situ. Terus diminta pergi. Dan kejadian seperti itu jumlahnya banyak. Kan lembaga-lembaga sudah menyebutkan, lembaga-lembaga kemanusiaan sudah menyebutkan angka warga Palestina yang diusir dari Palestina berapa juta. Angkanya juta. Angkanya jutaan, bukan ratusan ribu, bukan puluhan ribu, apalagi cuma ribuan, ratusan, puluhan, atau belasan, bukan. Angkanya jutaan yang terusir dari tanahnya, dari kampungnya. Itu bisa bayangkan sakitnya luar biasa ketika kita misalnya
ada warga Sidoluhur Kudian, asli bapaknya, mbahnya juga dari situ. Terus diusir. Apa alasannya? Oh, nggak ada penjelasan. Pokoknya itu harus pergi. Kenapa? Kok tanya kenapa? Nggak ada kenapa-kenapa. Ya pokoknya harus pergi. Kan yang terjadi dengan warga Palestina begitu. Mereka diminta untuk pergi, alasannya kenapa? Nggak ada. Alasannya kenapa nggak ada. Dan kalau mau melawan, itu orang di depan pakai senapan. Apalagi kalau yang diminta perginya adalah orang yang langsung diminta keluar mendadak. Datang, langsung bawa senapan, ngusir. Kira-kira yang bisa dibawa apa ya? Kalau ada persiapan seperti yang diceritakan contoh yang sebelumnya, diminta meninggalkan rumah paling lambat 24 jam dari sekarang. Itu ada persiapan, angkut-angkut kan, beres-beres. Baju yang mau dibawa apa? Disiapkan. Meskipun berat, tapi masih agak lumayan, ada waktu menyiapkan. Ini nggak pakai. Gimana caranya? Serang aja rumahnya. Kemudian langsung diusir, disuruh keluar. Disuruh keluar. Dan kita mendapati foto-foto, tayangan video beberapa orang yang setelah beberapa hari terusir kembali ke rumahnya, kemudian bertengkar dengan orang yang merebut rumahnya. Ya, itu bisa bayangkan gimana rasanya sakitnya. Dulu waktu kecil tuh kita biasa main di situ, main di halamannya. Tanaman itu yang nanam bapak itu. Dulu ibu yang begini cerita macam-macam. Nah, terus lihat diusir. Lihat rumah itu. Dan itu rumah sendiri. Kalau dibeli dengan paksa aja itu sakit hati tuh. Kalau dibeli dengan paksa. Misalnya sekarang gini. Untuk punya rumah. Punya rumah dan rumahnya itu memang warisan dari orang tua dan juga dulu dari warisan dari mbah. Bahkan kalau perlu dari buyut. Kemudian dipaksa pokoknya harus keluar, meninggalkan rumah dan dibayar, diberi ganti rugi. Namanya juga ganti tapi rugi kan ya. Diberi ganti rugi. Meskipun dibayar aja, orang belum tentu mau dan sakit hati. Banyak yang nggak bisa terima seperti itu. Karena apa? Karena masalahnya bukan cuma sekedar dapat uang, tapi orang tinggal di rumah itu kan ada sesuatu yang susah dihilangkan. Di antaranya apa? Kenangan. Dulu waktu masih kecil tuh biasa main di halaman depan itu, terus kemudian karena tanahnya begini, perosotan, terus kemudian cerita macam-macam. Orang bisa begitu. Ada kenangan yang itu kalau dibayar berapa harganya? Ada harganya? Itu susah. Nah, orang susah melupakan itu. Dan ini sekarang diminta keluar dengan paksa dan mendadak, nggak pakai bilang-bilang, pokoknya diusir. Sehingga kalau tanya itu terus gimana itu lemarinya, kursi, meja, ya nggak bisa diangkut. Nah, diusir paksa. Dan ini bukan, sekali lagi bukan pertama, bukan kedua, dan bukan yang ke-100 kalinya. Ada warga yang seperti itu. Ya, kita bisa ngitung berapa jumlah warga Palestina yang terusir dari tanah kelahirannya, yang jumlahnya jutaan. Bukan ratusan ribu, bukan ribuan, bukan ratusan, belasan, atau hanya beberapa orang. Nah, ini di kondisi seperti itu kadang-kadang harus dibantu dengan penjelasan supaya kita bisa memahami di situ kita berpihak di mana. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan dalam Syarhul Mumti ketika ditanya orang Yahudi Zionis Israel itu jenis kafirnya kafir apa? Kan kafir itu ada berapa jenis? Apa aja?
kafir dhimmi, kafir muahad, lalu kafir harbi. Kata Syekh Utsaimin, orang Yahudi Zionis itu kafirnya kafir muharib, ya kafir harbi. Maka kalau dalam kondisi seperti itu, posisi muslim dengan orang kafir, kita berpihak di mana? Jelas. Kalau cuma berpihak pada orang kafir yang memerangi orang Islam, pertanyaannya pada keimanan. Pertanyaan pada keimanan. Karena ini masalahnya yang berhadapan muslim dengan kafir. Kalau muslim dengan muslim, ya, muslim dengan muslim, kemudian masalahnya cuma masalah urusan dunia, maka ini tidak berhubungan dengan kita ini harus berpihak kepada Islam atau kafir. Tapi beda dengan kasusnya yang kemarin. Nah, itu contoh. Nah, ini supaya antum juga bisa merasakan bahwa kemarin ketika kita berpihak kepada saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina, itu bagian dari ibadah. Makanya kemudian diteruskan gimana caranya berpihaknya, dengan mendoakan, dengan membantu menceritakan, dengan berdonasi, dengan apa yang bisa kita lakukan. Ada yang bikin channel YouTube memberitakan itu, nah yang pemiliknya orang Yahudi, terus akhirnya ya ditutup, yang bikin lagi, tutup lagi, bikin lagi, terus nyebarkan lewat mana? Nyebarkan lewat WA, nyebarkan lewat, pokoknya biar orang dan umat tahu, biar orang tahu dan biar umat juga tahu. Karena sekarang ini sudah mulai jumlahnya bertambah orang yang mendukung Israel dari orang-orang di Indonesia. Sekali lagi kita nggak perlu mempopulerkan istilah Yahudi peseknya, ya. Karena nanti kalau ada yang mancung ternyata kan misalnya orang Indonesianya ternyata mancung, ya tetap aja ya yang kita lihat sikapnya, keyakinannya, bukan hidungnya. Mau pesek, mau mancung, mau hitam, ya. Ada istilahnya Yahudi sawo matang karena kebetulan warna kulitnya. Nah kalau nanti warna kulitnya putih atau warna kulitnya, kita nggak usah bicara warna kulit, tapi yang jelas ada orang-orang seperti itu. Nah di situ kita harus jelas keberpihakannya. Itu masuk bagian ibadah. Itu masuk bagian ibadah. Keberpihakan kita di mana? Nah setelah ini kita bisa pahami, masuk ke bahasan berikutnya, itu bahas tentang istiqomah. Istiqomah itu biasanya digunakan untuk memaknai upaya untuk mempertahankan kebaikan atau ketaatan yang sudah dikerjakan. Jadi kalau kebaikan ketaatan yang sudah dikerjakan terus dipertahankan terus, itu namanya istiqomah. Ini rumus atau istilah yang sederhana, yang ringkas. Jadi kalau kita terus pertahankan, itu namanya istiqomah. Nah kalau kemudian mengalami penurunan, kan tadi gini, sudah melakukan ketaatan, bukan yang mengalami penurunan. Jadi kalau orang sudah melakukan ketaatan terus dipertahankan terus, itu namanya istiqomah. Bukan untuk yang melakukan kemaksiatan. Kadang orang melakukan kemaksiatan dan terus melakukan kemaksiatan dan dipertahankan, tidak boleh kita menggunakan oh ini istiqomah nih, nyolong terus, ya. Ini mabuk terus tiap malam, ya. Ini istiqomah dalam kemaksiatan. Itu bukan, itu namanya bukan istiqomah, ya, bukan istiqomah. Kalau terus menerusnya iya. Tapi istilahnya tidak menggunakan nama istiqomah. Jadi istiqomah dalam kemaksiatan, istiqomah misalnya korupsi. Dari dulu sejak menjabat pertama kali sampai sekarang tuh korupsi terus. Makanya selama 5 tahun itu kekayaannya meningkat sampai lebih dari 50 miliar.
Padahal nggak ada pejabat yang bisa dapat sebanyak itu kalau mengandalkan penghasilan resmi. Berarti istiqomah dalam korupsi. Nah, itu istilahnya nggak tepat. Tapi menyebutkan kejahatannya betul, bahwa ini kejahatan. Korupsi yang terus-menerus itu kejahatan dan masuk kategori dosa besar. Tapi kita tidak menamakan istilahnya ibu ini atau bapak ini istiqomah dalam korupsi. Selama bertahun-tahun itu menjabat, sejak pertama kali menjabat sampai sekarang istiqomah dalam korupsi, nyolong, maling, atau kalau mencari Spanyol, separuh nyolong. Istilahnya macam-macam. Nah, kita tidak menggunakan istilah istiqomah. Istilah yang digunakan apa? Ya, kita mengatakan terus-menerus dalam kemaksiatan. Tapi tidak digunakan istilah istiqomah. Nah, jadi istiqomah itu digunakan hanya untuk dalam ketaatan. Kalau kita melakukan ketaatan terus diteruskan, nah itu namanya istiqomah. Ketaatannya boleh ganti-ganti, tapi dalam ketaatan terus itu namanya istiqomah. Misalnya di bulan Ramadan puasa. Di bulan ini juga kita masih mengerjakan puasa meskipun tidak 1 bulan. Di bulan Ramadan tarawih, di luar Ramadan ya salat malam. Meskipun tidak seperti bulan Ramadan yang berjamaah. Di luar Ramadan kerjakan sendirian. Misal, itu namanya istiqomah. Tetap dinamakan istiqomah dari sisi sama-sama sholat, sama-sama puasa, sama-sama baca Quran, sama-sama zikir, namanya istiqomah. Jadi itu istilahnya ya. Jadi tidak ada istilah istiqomah itu dalam kemaksiatan dan tidak boleh kita menggunakan istilah tersebut. Jadi jangan dibiasakan istilahnya istiqomah dalam kemaksiatan. Tapi istiqomah dalam ketaatan bagus. Kita mengatakan, Masya Allah Bapak ini istiqomah tiap pagi. Beliau berusaha untuk duduk di masjid berzikir sampai terbit matahari dan nggak keluar dari masjid sampai terbit matahari. Nah, kita mengatakan Masya Allah beliau istiqomah. Nah, kita menyebutnya itu beliau istiqomah karena ini ketaatan. Masya Allah beliau ini istiqomah sejak dulu menjaga puasa Senin Kemisnya sejak 10 tahun yang lalu. Nah, itu namanya istiqomah. Nah, kemudian kalau sudah ada istilah istiqomah, kemudian kita mengenal ada istilah, kalau tadi orang melakukan ketaatan terus dipertahankan terus namanya istiqomah. Kalau dulu ketaatan kemudian sekarang menurun, ini namanya futur. Fa, ta, wau, rob. Futur. Futur itu kondisi ketika orang tadinya melakukan ketaatan dalam kebaikan, kesolehan, kemudian nur. Kondisi dalam ketakwaan kemudian menurun. Tadinya dalam ketaatan lalu berubah jadi maksiat, itu namanya futur. Mengamalkan amal yang sesuai dengan tuntunan atau sesuai dengan sunnah, kemudian setelah itu beralih kepada bid'ah, itu namanya futur. Dulu biasa mengerjakan lalu tidak mengerjakan dan beralih kepada kemaksiatan. Kalau beralih kepada ketaatan lain tidak dinamakan futur. Kalau beralih kepada ketaatan lain itu tidak dinamakan futur. Misalnya gini, kalau dulu di bulan Ramadan hari Sabtu begini kita pasti puasa di bulan Ramadan. Hari Sabtu begini, 1 bulan Ramadan setiap Sabtu pasti puasa. Tapi hari ini Anda nggak puasa. Kenapa? Karena mau puasa apa? Kalau orang sudah mengerjakan puasa Senin Kemis, kemudian puasa 3 hari tengah bulan, artinya puasa 6 harinya sudah selesai, terus Sabtu nggak puasa, betul, nggak apa. Nah, puasa apa? Puasa Senin Kemisnya sudah, puasa 3 hari tengah bulannya sekarang bukan Ayyamul Bid. Terus apa? Ya sudah, berarti hari ini nggak puasa, nggak apa. Nah, itu bukan berarti futur. Karena memang kalau mau puasa bisa jadi ada yang sebagian mengatakan, saya mau puasa apa?
Kemarin sudah, alhamdulillah puasa Syawal sudah selesai, bahkan sudah lebih dari 6 hari kalau selama bulan Syawal ini, karena ada yang 3 hari tengah bulan ditambah juga Senin Kamis jadi akhirnya jumlahnya sudah lebih dari 6. Sementara tidak ada anjuran puasa hari Sabtu, nggak ada sunnah untuk puasa hari Sabtu lalu memilih tidak puasa. Betul? Ya, betul. Nah, tidak puasanya bukan berarti futur, karena memang tuntunannya kita tidak mengerjakan seperti di bulan Ramadan. Terus apa yang dikerjakan? Ya, hari ini mengerjakan ketaatan lain, nggak puasa betul, tapi hari ini pengajian. Setelah itu nanti ada apa lagi? Setelah itu apa? Jadi ketaatan yang lain yang dikerjakan dan pindah ke ketaatan yang lain itu namanya tetap istiqomah meskipun berbeda. Dulu di bulan Ramadan misalnya ada kajian duha, pas di luar Ramadan berhenti, terus pindah ke kegiatan yang lain. Ini saya baca Quran sendiri, berarti ini pindah dari ketaatan ke ketaatan yang lain. Ini namanya tetap istiqomah, bukan futur. Jadi kalau berhenti dari satu ketaatan lalu pindah ke ketaatan yang lain, tetap namanya istiqomah. Dulu baca Quran, pindah ke zikir, sama-sama ketaatan, tetap istiqomah. Dulu biasanya zikir, sekarang diganti ikut pengajian, tetap ketaatan. Biasanya pengajian, sekarang ganti baca Quran. Biasanya ini lalu pindah ke sini, biasanya ini. Jadi akhirnya ini semua masuk dalam kategori ketaatan. Jadi kalau orang mengerjakan itu semuanya masuk dalam istilah istiqomah. Nah, kalau ini sudah bisa dipahami, sekaligus juga ini meluruskan istilah yang kadang disebutkan oleh sebagian orang bahwa di bulan Syawal ini kita perlu meningkatkan. Nah, ini keliru. Meningkatkan amal soleh di bulan Syawal, karena bulan Syawal ini bulan peningkatan. Ini yang harus diluruskan. Karena apa? Peningkatan amal itu hanya berdasarkan syariat, tuntunan. Sementara pada bulan-bulan tertentu tidak ada anjuran peningkatan amal tersebut. Makanya kita lihat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dilakukan oleh para sahabat, adanya peningkatan itu pada waktu-waktu tertentu. Misalnya, coba baca biografinya Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Kalau di luar Ramadan beliau khatam Quran persekian hari. Begitu masuk bulan Ramadan semakin banyak bacaan. Begitu masuk 10 hari terakhir Ramadan semakin banyak lagi. Nah, peningkatannya di situ. Tapi nanti keluar dari Ramadan balik lagi. Balik lagi. Itu bukan dikategorikan futur, bukan. Karena memang tidak ada anjuran bagi kita. Misalnya seperti sekarang, nanti malam dibenarkan nggak nanti malam menghidupkan malam? Enggak. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan ada anjuran mencari Lailatul Qadar, menghidupkan malam. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, ahya lailahu, menghidupkan malam. Menghidupkan malam gimana? Ya melek. Terus apa? Dengan sholat, dengan zikir, berdoa, dengan sekian banyak amal di malam-malam ini. Kalau sampai capek, ya memang itu waktunya. Tapi kalau nanti malam, gak ada anjuran. Boleh orang mengerjakan ibadah pada malam seperti misalnya nanti malam. Mau sholat malam silahkan. Tapi gak ada anjuran menghidupkan malam seperti di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sholat malam biasa aja. Tapi tidak melebihi seperti kalau kita mencari Lailatul Qadar. Jadi makanya di 10 hari terakhir memang ada peningkatan, ya dianjurkan ada peningkatan. Dianjurkan untuk menambah. Makanya kita temukan kisah-kisah riwayat yang sampai pada kita. Misalnya Imam Syafi'i yang mengkhatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan sampai 60 kali, kan cuma bulan Ramadan kan? Ya. Ada gak riwayatnya beliau mengkhatamkan di bulan Syawal sebanyak itu? Gak ada. Di bulan Dzulqa'dah gak ada.
Jadi tidak ada anjuran untuk meningkatkan kalau memang tidak ada tuntunannya. Jadi peningkatan itu kalau ada tuntunannya kita kerjakan. Sementara di bulan Syawal ada anjuran peningkatan ya? Meningkatkan apa? Kalau anjuran peningkatan apa? Salat? Tidak. Sama dengan yang lain. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sama. Artinya salat malam silakan salat malam sama dengan yang lain. Tapi begitu masuk bulan Ramadan ada tarawih, di 10 hari terakhirnya ada malam-malam yang diharapkan menjadi Lailatul Qadar. Nah itu ada anjuran. Ada anjuran menghidupkan malam. Kemudian ada waktu yang mustajab untuk berdoa bagi yang puasa. Itu. Kemudian ada lagi, nah hal-hal yang khusus untuk bulan Ramadan ya kita tempatkan di bulan Ramadan. Yang tidak khusus berarti sama dengan bulan yang lain. Nah kalau kita melakukan peningkatan itu dasarnya adalah tuntunan, bukan perasaan atau pikiran. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa sekarang kita meningkatkan apa? Meningkatkan apa? Artinya di bulan Syawal ini ada anjuran apa? Meningkatkan apa? Tilawatil Quran. Kalau di bulan Ramadan ada peningkatan, iya memang tuntunannya begitu. Contohnya juga begitu. Contohnya dan kemudian diteruskan oleh para ulama. Coba lihat berapa banyak sahabat, tabi'in dan ulama-ulama Islam di bulan Ramadan waktunya untuk Al-Quran banyaknya luar biasa. Itu yang dipahami oleh para ulama. Makanya seperti Imam Malik misalnya, begitu masuk bulan Ramadan beliau menghentikan majelis hadisnya, lalu fokus dengan Al-Quran. Lalu Imam Syafi'i tadi yang mengkhatamkan sampai 60 kali selama bulan Ramadan. Itu juga gimana di bulan Ramadan. Di bulan Syawal ya biasalah. Ada yang di bulan Syawal tetap baca Qur'annya. Beberapa sahabat, tabi'in dan yang lainnya ada yang mengkhatamkan per 7 hari di luar Ramadan. Begitu masuk bulan Ramadan per 3 hari. Begitu masuk 10 hari terakhir per hari. Itu namanya peningkatan. Setelah itu apa? Masuk di bulan Syawal balik lagi 7 hari lagi. Bahkan ada penurunan, bukan penurunan. Memang anjuran meningkatkan amal itu hanya pada waktu-waktu tertentu. Dasarnya apa? Dasarnya sekali lagi syariat, dasarnya tuntunan. Kalau dituntunkan untuk mengerjakan amal tertentu, memperbanyak, maka kita perbanyak. Kalau ada anjuran seperti itu. Nah, kalau tidak, maka silakan. Yang penting semuanya adalah ketaatan. Nah, ini beda ya. Yang penting adalah ketaatan. Yang penting tadi namanya istiqomah. Sekarang kalau di bulan Syawal, kemarin di bulan Ramadan, alhamdulillah ada yang mengkhatamkan misalnya 5 kali, yang paling banyak di bulan Ramadan kemarin siapa? Dari santri? Sempat datang nggak santri atau yang paling banyak mengkhatamkan Al-Quran dari sisi tilawahnya? Enggak sempatan ya, enggak sempat dicek ya. Ada yang 10 kali? 9? 8,5? Ya, salah satu peserta iktikaf di masjid kita ini selama bulan Ramadan mengkhatamkan sebanyak 8,5 kali. Makanya nanti tanya yang di atasnya itu. Ya, itu 8,5 kali khatamnya selama 1 bulan Ramadan. Nah, itu di bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan, kalau mengkhatamkan per 7 hari, berarti 1 bulan berapa kali? Ya, kira-kira 4 kali. Kalau mengkhatamkannya per 7.
Kalau ada orang tadi dari selama bulan Ramadan mengkhatamkan per 3 hari, kemudian turun di luar Ramadan jadi per 7 hari, ini bukan futur. Ini bukan futur. Bisa jadi ada aktivitas ibadah lain yang dikerjakan, tapi dalam ketaatan. Nah, maka tetap istiqomah. Baca Qur'annya tetap. Nah, istiqomah itu kita melihatnya adalah apakah jenis ketaatannya tetap dikerjakan. Tetap baca Quran, tetap sholat malam, tetap puasa, tetap zikir, tetap. Nah, ini semuanya tetap dipertahankan. Ini yang dinamakan istiqomah. Nah, ini sebetulnya yang dianjurkan untuk kita terus jaga di bulan Syawal dan seterusnya. Jadi bukan peningkatan. Kalau memang tidak ada anjuran peningkatan. Sebab nanti kita bingung juga kalau nanti di bulan Syawal dianjurkan melakukan peningkatan. Kalau peningkatan baca Quran yang di bulan Ramadan kemarin khatam sampai misalnya tadi 5 kali, di bulan Syawal berapa? Apa 6? Nanti kalau di bulan Dzulqa'dah jadi 7, di bulan Dzulhijjah jadi 8. Apa begitu? Enggak. Makanya kita lihat yang dipahami oleh para ulama dan contoh yang dipraktekkan tidak begitu. Kayak kita melihat peningkatannya yang dicontohkan oleh para ulama, begitu bulan Ramadan ada peningkatan. Tapi begitu keluar Ramadan kembali biasa, artinya kembali tetap dipertahankan tilawahnya, cuma tidak sebanyak di Ramadan. Baca Qur'annya tetap, tapi kegiatan yang lain, kegiatan yang lain tetap dilakukan. Misalnya Imam Malik tadi, begitu masuk bulan Ramadan fokus ke Quran, berhenti dari majelis hadisnya, ngajarnya. Begitu keluar dari bulan Ramadan, balik lagi ngajar lagi. Nah, berarti waktu untuk Quran ini jadi berkurang kan? Futur enggak ya? Ini bukan futur. Tetap dalam sehari ketaatan semua, ibadah semua, tapi ibadahnya cuma tinggal pindah. Dulu tilawatul Qur'annya bisa waktunya sehari sampai 10 jam kalau di bulan Ramadan. Di luar Ramadan berkurang tapi diganti dengan ketaatan lainnya. Ya. Nah, inilah yang sebenarnya dipesankan supaya apa yang sudah dilakukan itu diteruskan. Ini yang namanya istiqomah. Bukan diteruskan dalam artian jumlahnya, tapi jenis ibadahnya dipertahankan. Dan surat An-Nahl ayat 92 Allah SWT berfirman, wala takunu kallati naqadat ghazlaha mim ba'di quwwatin angkaza. Di surat An-Nahl ayat 92. Janganlah kalian menyerupai seorang wanita yang mengurai benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Nah, kisah ini dalam tafsir, dalam beberapa tafsir seperti tafsir Qurtubi misalnya, disebutkan ada annamra'atan hamqa, ada wanita apa ya, hamqa ini pandir ya, bodoh, dungu. Dia ini kalau sudah nenun benang, kemudian jadi pintalan yang bagus, sudah kuat, rapi. Setelah itu dirusak lagi, disebagian lagi. Dan dalam beberapa riwayat disebutkan wanita tersebut namanya Rithah bintu Amr. Rithah, ra, ya, ta dan tak marbutah. Rithah bintu Amr. Sebagian ulama tidak menyebutkan namanya, hanya menyebutkan imro'ah hamqa. Ada wanita yang dungu, dia sudah memintal dan sudah jadi bagus. Setelah itu apa? Dia rusak. Orang kan mikir ini nggak waras.
Sudah bagus-bagus dirusak. Lah ngapain? Wala takunu kallati, dan janganlah kalian seperti allati, seperti wanita. Tapi Allah SWT dalam ayat ini tidak menyebut nama, karena ini tidak penting namanya, mau Rithah bin Amr, mau namanya ini namanya itu, pokoknya yang penting adalah yang punya perilaku seperti ini, yaitu apa? Wanita yang menenun, atau kallati naqadat ghazlaha, mengurai tenunannya, mimba di kuwatin, setelah kuat, angkasa, lalu kemudian dicerai. Nah, inilah tasbih, inilah perumpamaan orang yang melakukan ketaatan dan sudah membiasakan ketaatan. Jangan sampai ketaatan yang sudah dibiasakan itu langsung dihilangkan begitu masuk bulan Syawal. Kita selama bulan Ramadan kan jadi sudah terbiasa bangun sebelum subuh, dan jadi enak. Kita bangun sebelum subuh itu kalau apalagi kalau sudah hari 28, 29, 30 Ramadan tuh jadi sudah terbiasa, enteng aja. Jam segini nggak makan tuh udah biasa, karena memang sudah 1 bulan, paling nggak sudah 25 hari, 26 hari sudah biasa. Jadi siang begini nggak makan biasa, siang begini nggak minum, terus bangun sebelum subuh, kemudian malam tarawih, itu jadi biasa. Nah, kebiasaan itu jangan begitu masuk bulan Syawal, begitu masuk 1 Syawal atau Idul Fitri langsung dihilangkan semua. Ini seperti orang yang merusak benang pintalannya. Ini surat An-Nahl ayat 92. Makanya sebagian, kalau di kalangan sebagian ustadz itu, kalau sudah membahas tentang apa sesudah Ramadan, surat An-Nahl 92 dan kisahnya Rithah bin Amr itu jadi kisah yang sangat populer. Kisah yang sangat populer. Ya, kalau mau lihat kisahnya di tafsir Qurtubi diceritakan juga beberapa tafsir yang lain. Nah, ini yang tidak dibolehkan, dan Allah ingatkan jangan sekali-kali mirip seperti itu. Udah capek loh itu membiasakan, dan itu udah bagus dibiasakan sampai terbiasa, sampai terlatih dan tidak merasa berat. Kan enteng ngerjakan. Karena apa? Sudah terbiasa. Karena kita sudah terbiasa tiap hari begitu. Hari pertama Ramadan bagi yang tidak biasa bangun sebelum subuh memang berat. Harus pasang alarm, harus ini, harus itu, karena nggak biasa. Tapi kalau sudah terbiasa, sudah nggak ada lagi. Bahkan berapa banyak di antara kita yang ketika bangun malam itu nggak usah lagi pakai namanya alarm, nggak ada lagi alarm. Sudah nggak perlu alarm lagi. Karena apa? Karena ya sudah terbiasa. Memang jadwal jam biologis tubuhnya kalau bangun tuh ya jam segitu. Jam berapa itu? 3:30 misalnya. Ya memang sudah segitu. Berapa banyak di antara kita yang kita dapati, mungkin kita juga mengalami, kita pasang alarm dan kita bangun sebelum alarm itu nyala. Karena apa? Sudah terbiasa. Nah, itu jangan dirusak. Teruskan bangun malam. Masalah di luar Ramadan nggak ada sahur, iya. Nah, sholat malamnya aja di situ, kan gitu. Kan pada Isya kita nggak sholat malam dengan harapan sholat di akhir malam karena itu afdal. Sholat di akhir malamnya pindahkan ke situ. Sholat malam di waktu itu. Nah, ini yang perlu kita biasakan. Terakhir, bagaimana caranya untuk bisa istiqomah? Kiat agar bisa istiqomah. Sebagian ulama menyebutkan beberapa tips atau cara. Tapi kita sebutkan sebagian. Anda ambilkan dari beberapa ceramah beberapa ulama. Di antaranya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid dalam ceramahnya tentang madzhab ba'da Ramadan, kemudian juga
ada salah seorang syekh dari Mesir. Kalau Syekh Muhammad Munajjid aslinya Suriah, tinggal di Saudi. Dan Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini misalnya, atau juga beberapa syekh yang lain. Tapi sebelum poin-poinnya aja, karena waktunya. Yang pertama, agar kita bisa istiqomah, kita tumbuhkan kesadaran bahwa semua ini datangnya dari Allah SWT. Atau di bahasa yang paling populer kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Jadi kita ini tidak sanggup istiqomah. Jangan istiqomah. Kita ini tidak sanggup untuk mengucapkan zikir, tidak sanggup untuk rukuk, tidak sanggup untuk sujud, tidak sanggup untuk mengerjakan puasa kalau Allah SWT tidak mengizinkan. La haula wala quwwata, artinya kan tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah SWT. Artinya kita ini enggak ada apa-apanya, enggak bisa berbuat apa-apa. Kita ini bisa menggerakkan lidah untuk berzikir karena Allah. Coba kalau Allah tahan lisan kita, enggak bisa bergerak, ya sudah enggak bisa apa. Kita ini enggak bisa apa-apa. Kalau Allah sudah menghendaki enggak bergerak, ya sudah. Kita yang bisa mengucapkan astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, ya karena memang Allah izinkan. Coba Allah enggak izinkan. Makanya kita tumbuhkan keyakinan bahwa ini semua datangnya dari Allah SWT. Orang bisa istiqomah itu kalau Allah berikan taufik. Makanya apa? Minta kepada Allah. Nah, masuk dalam poin satu ini juga adalah apa? Berdoa, minta. Karena apa? Karena semuanya tangan Allah SWT. Kalau Allah tidak menghendaki, nggak bisa. Kalau Allah nggak menghendaki, nggak bisa. Kita nggak bisa. Mau zikir nggak bisa, baca Quran nggak bisa, rukuk nggak bisa, sujud nggak bisa. Semuanya nggak bisa. Kalau Allah tidak menghendaki. Maka kita berdoa, minta. Nah, kalau sudah bicara doa, kita ini bisa berzikir aja dari Allah SWT. Dan bahkan kita diajarkan untuk berzikir, bersyukur, beribadah yang baik. Kan begitu. Pesan Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Ketika Nabi SAW bersabda, Inni uhibbuka fillah. Sesungguhnya aku cinta kamu karena Allah SWT. Lalu pesannya, itu bisa bayangkan ya, rasanya senangnya Mu'adz bin Jabal ketika diberitahu oleh Nabi SAW bahwa Nabi SAW mencintainya. Kegembiraan yang luar biasa. Lalu dilanjutkan lagi dengan kalimat berikutnya. Pesannya Nabi SAW, La tada'anna dubura kulli sholat. Jangan tinggalkan doa di penghujung sholat. Itu apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi ini biasakan dibaca. Ya Allah, berilah pertolongan kepadaku untuk bisa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Nah, untuk bisa beribadah dengan baik, kita minta pada Allah, minta pertolongan. A'inni ala. Bayangkan di situ cuma disebutkan ala zikrika. Untuk berzikir aja kita minta pada Allah. Ternyata untuk bisa berzikir itu minta. Karena kalau Allah tidak menghendaki, nggak bisa keluar itu. Kita mau bilang astagfirullah, nggak keluar. Kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, nggak keluar. Nah, kalau Allah nggak menghendaki terus gimana? Ya sudah, nggak bisa apa. Beberapa hari yang lalu kita mendengar ada salah seorang ustadz nih, sekaligus kita doakan juga mudah-mudahan beliau segera sembuh, pimpinan pondok tahfidz. Beliau sedang dalam perjalanan naik motor, terus tiba-tiba tangan kanannya dan kaki kanannya nggak bisa digerakkan.
Anda ingin menjelaskan la haula wala quwata illa billah tadi. Itu langsung nggak bisa gerak. Itu bisa bayangkan kalau naik motor terus tiba-tiba ini tuh nggak bisa digerakkan. Ternyata stroke sebelah tangan kanan dan kaki kanan. Nah, kalau usianya beliau hampir seusia dengan anak, ya dari sisi usia. Nah, itu contoh la haula wala quwata illa billah. Kalau Allah sudah menghendaki, ini tangan, bayangkan menggerakkan jari ini. Kalau Allah menghendaki nggak bisa digerakkan, ya nggak gerak. Jadi semua kita ini harus meyakini bahwa itu hanya datangnya dari Allah SWT. Jadi jangan merasa bahwa saya ini masih muda, nggak bisa. Muda, merasa kuat, nggak bisa. Kalau Allah menghendaki nggak bisa gerak, ya nggak bisa. Kalau Allah menghendaki nggak bisa bergerak. Bayangkan tangannya tadi bisa bergerak. Berangkat dari rumah masih segar dan kemudian berkendaraan biasa. Akhirnya apa? Qadarullah, karena nggak bisa digerakkan, jatuh di motor. Dan dulu juga heran, tangan dan kaki jadi nggak bisa digerakkan, tangan kanan dan kaki kanan. Padahal kalau orang ngendari motor kan ngegasnya sebelah kanan, ya. Anda nggak tahu ada motor nggak yang gasnya sebelah kiri? Ya. Yang Anda tahu motor itu gasnya sebelah kanan. Motor yang jadul, motor yang sekarang dianggap canggih, rasanya kayaknya kanan semua ya. Karena belum yang kiri. Nah, dan itu tiba-tiba. Itu untuk menunjukkan bahwa kalau Allah menghendaki nggak bisa. Jadi kalau Allah nggak menghendaki, tiba-tiba tangan kita ini nggak bisa bergerak, ya sudah. Makanya kalau ada kesempatan melakukan ketaatan sekarang ini, kerjakan ketaatan tersebut. Jangan suka menunda. Kalau ada kebaikan, jangan suka menunda. Beberapa ulama menasihatkan kebaikan itu dia akan menjadi mulia, menjadi bagus dengan beberapa hal. Pertama, disegerakan. Yang kedua, disembunyikan. Jangan dicerita-ceritakan, jangan ditunjuk-tunjukkan. Dan yang ketiga, kita menganggapnya itu sesuatu yang bisa dibilang kecil atau belum seberapa dibanding dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Kalau kita berinfak, jangan merasa bahwa infak kita ini besar. Kalau kita melakukan ketaatan, itu belum membalas karunia yang Allah berikan pada kita, nikmat yang Allah berikan pada kita. Seandainya kita ini sejak lahir, bayangkan sejak lahir sujud terus, kemudian menginjak usia anak-anak, remaja, dewasa, sampai orang tua, misalnya sampai usia 70 tahun sujud terus, itu tidak bisa membalas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bayangkan itu sujud, nggak ada maksiat, sujud terus, itu nggak bisa membalas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apalagi yang malas ibadah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sering sebagian ulama mengistilahkan agar bisa istiqomah itu dengan i'tidal atau bersikap proporsional. Agar orang bisa istiqomah itu apa? Caranya i'tidal, bersikap pertengahan, tidak berlebih-lebihan. Salah satu penyebab orang tidak istiqomah adalah berlebihan. Maka biasakan melakukan ketaatan dan tidak berlebihan. Misalnya gini, kalau kita kan masing-masing kita tahu diri. Misalnya gini, saya ini termasuk orang yang kalau sholat malam belum sekelas para sahabatnya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, belum level-levelnya itu terlalu jauh. Levelnya tuh baru level misalnya 15 menit.
Jadi levelnya baru 15 menit sebelum subuh itu baru bangun. Nah, 15 menit sebelum subuh kan berarti nggak bisa 11 rakaat kan? Itu baru bangun ya, belum wudu. Terus mau sholat mau berapa rakaat? Ya kelasnya masih kelas itu. Ada yang bilang kelasnya kelas 3, maksudnya kelas 3 rakaat baru witir. Ada yang kelas 1, witirnya 1 rakaat. Ada yang sudah agak meningkat, kelasnya kelas 5. Kelas 5 maksudnya sholat 2 rakaat terus witir 3 rakaat. Nah, kalau kita mau tahu diri, kita ini levelnya baru level itu, maka apa yang dilakukan? Ya bisa istiqomah di situ. Nggak usah dipaksakan oleh besok, nanti malam insya Allah bangun jam 2. Ya bisa, tapi bisa berapa lama? Nanti malam bangun jam 2 bisa diusahakan. Cuma bisa nggak istiqomah? Itu masalahnya. Nah, kalau kita tahu diri, kita mengukur bahwa ternyata kita ini baru levelnya yang kelasnya 15 menit atau kelasnya 20 menit. Ya baru situ nggak apa-apa, itu aja, teruskan. Istiqomah di situ. Kalau dipaksakan langsung kelasnya langsung 1,5 jam. Sebentar. Biasanya 15 menit langsung ke 1,5 jam itu berat. Sebentar, nanti pertahankan dulu yang 15 menit, lalu naikkan. Tapi naikannya bertahap. Nah, itu namanya pertengahan, proporsional. Jadi kita tahu, termasuk di antara kita ini ada yang puasanya belum selevel teman-teman yang lain yang sudah puasa Daud. Kita tahu diri. Saya termasuk ya kalau puasa Senin Kemis saja, kadang Senin nggak pakai kemis. Maksudnya Senin Kemis itu maksudnya Seninnya iya, Kemisnya nggak puasa. Berarti kita ngukur kalau mau langsung ke puasa Daud, makanya berat. Kalau orang sudah biasa puasa Senin Kemis, puasa 3 hari tengah bulan, ke puasa Daud itu tangganya. Nah itu namanya pertengahan. Tiba-tiba langsung puasa Daud. Apalagi yang nggak pernah puasa sunnah langsung puasa Daud, berat. Nah, sama seperti misalnya gini, yang biasa baca Qurannya biasanya hanya cuma setengah halaman. Tiba-tiba mulai hari ini, karena ini tadi materinya Ustadz ini Masya Allah mencerahkan, pokoknya mulai hari ini 2 jam. 2 jam. Sementara kemarin biasanya cuma sekian menit. Nah ini harus diatur. Nah kita proporsional. Sebab apa? Sebab berlebihan itu menyebabkan orang tidak istiqomah. Nabi SAW ketika mendengar ada 3 orang sahabat yang tanya kepada istri, gimana sehari-harinya Nabi SAW? Oh begini ceritakan kehidupan sehari-harinya. Apa yang diceritakan, apa yang dilakukan, sikapnya, responnya 3 orang ini, lalu mengatakan, kalau gitu saya nggak akan nikah. Yang kedua, saya nggak akan banyak makan seperti sekarang, saya akan puasa terus. Dan kemudian yang ketiga, saya akan sholat malam terus. Karena merasa ibadahnya jauh dari Nabi SAW. Begitu mendengar berita itu, Nabi SAW meluruskan, apakah kalian yang menyampaikan itu? Jawabnya iya. Lalu disampaikan bahwa saya adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Lalu sampaikan, saya juga menikah, saya juga puasa dan saya berbuka. Artinya nggak setiap hari berpuasa. Lihat Nabi SAW di bulan Syawal pun tidak tiap hari puasa. Di bulan Dzulqa'dah juga beliau tidak tiap hari puasa. Maka kalau kita puasa terus itu keluar dari prinsip yang kedua itu. Kemudian juga Nabi SAW menyatakan nggak benar salat malam terus. Beliau menyatakan bahwa saya juga salat malam, tapi saya juga tidur. Dan beliau sampai membahasakan tidur untuk menunjukkan bahwa ibadah itu supaya bisa bertahan lama, caranya apa? Iktidal tadi. Makanya kemudian pernah ada ungkapan Handalah radhiyallahu an yang ketika ditemui oleh Abu Bakar ditanya, "Gimana kabarnya Handalah?" Handalah menjawab, "Nafaqa Handalah." Handalah sudah munafik. Kenapa?
Alhamdulillah, terus dijelaskan. Kita ini kalau bersama Nabi SAW kumpul, sudah merasakan seakan-akan surga itu di depan mata. Jadi semangat ibadah luar biasa. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, ketemu keluarga, semangat itu menjadi berkurang. Lalu kemudian Nabi SAW menyatakan sa'atan fasa'ah. Sa'atan fasa'ah itu maknanya adalah kadang-kadang semangat ibadah kita meningkat, kadang-kadang mengalami penurunan, tapi semuanya dalam ketaatan. Yang tidak boleh adalah dimaknai sa'atan fasa'ah itu sa'atan dalam ketaatan, sa'atan dalam kemaksiatan. Itu ngawur. Maksudnya ada orang melakukan kemaksiatan lalu mengatakan, ya anulah sa'atan fasa'ah. Jadi sa'atan fasa'ah itu dimaknai kadang taat, kadang maksiat. Bukan. Maksudnya kadang ibadahnya meningkat, kadang-kadang menurun, tapi masih dalam ketaatan. Kemarin baca Qur'annya sampai 2 jam, sekarang cuma 1 jam, tapi masih baca Qur'an. Itu namanya sa'atan fasa'ah. Itu yang dimaksud dengan ungkapan tersebut. Nah, ini yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, agar kita bisa istiqomah adalah dengan tadarruj. Tadarruj itu artinya bertahap. Kalau melakukan ketaatan, biasakan bertahap. Ayo dimulai sejak bulan Syawal ini. Amal-amal apa yang mau kita rutinkan? Nah, kita rutinkan dan bertahap. Misalnya tadi yang selama ini sholat malamnya belum tertib, ayo tertibkan sholat malam. Tiap malam pokoknya harus sholat malam. Kita mengagendakan untuk diri kita, kita mengharuskan untuk diri kita bisa sholat malam terus. Itu ibadah sunnah, betul. Tapi bagian dari pembinaan, kita perlu memprogramkan dengan serius. Terus jamnya jam berapa? Nah, ayo diatur. Nah, cuma tadi jangan langsung lompat. Sekarang coba dulu. Kira-kira bisa nggak bangun 15 menit sebelum subuh? Coba nanti malam bisa. Bisa. Terus baru 3 hari, hari keempatnya nggak bisa. Nah, itu berarti belum istiqomah. Pertahankan yang 15 menit tadi. Nah, setelah itu nanti kalau sudah berjalan, misalnya berjalan 5 bulan, 6 bulan, alhamdulillah sudah biasa dan sudah nggak pakai lagi alarm. Kayak Ramadan kemarin kan? Ramadan berapa banyak di antara kita yang bangun tuh udah nggak pakai alarm lagi. Nah, sudah bisa, ayo naikkan. Coba 20 menit bisa nggak ya? 20 menit sebelum subuh. Coba kadang bisa, kadang nggak bisa. Ah, berarti belum istiqomah. Tapi terus coba lagi. Itu namanya tadarruj. Dari 5 menit naik ke 20 menit atau 10 menit. Jadi dari 15 menit ke 20 menit, dari 5 menit ke 10 menit, itu namanya tadarruj. Dari baca Quran yang tadinya 1 hari 1 halaman, jadi 1 hari 2 halaman, itu namanya tadarruj. Menghafal juga, murajaah juga begitu. Dan tadarruj ini dalam segala amal dibiasakan untuk bisa istiqomah. Nah, itu sementara yang bisa kita sampaikan kesempatan di ini. Kalau mau ditambahkan yang lain, sebenarnya ada lingkungan teman yang bisa mendukung dalam keistiqomahan juga perlu. Selain juga ada kisah-kisah yang menjadi penyemangat. Yang mudah-mudahan ulasan yang ada tadi bermanfaat bagi kita semua. Demikian, wallahu a'lam. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.